Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Raini Rahman dengan NIM 2005603, kelas 1C, program studi PGSD angkatan 2020. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang urgensi landasan pendidikan. Yeay! Dalam mata kuliah landasan pendidikan, kita akan mempelajari beberapa hal. Di antaranya, bagaimana landasan pendidikan seperti landasan historis, filosofis, sosiologis, psikologis, kultural, politik, yuridis, dan ekonomi. Selanjutnya ada mempengaruhi pendidikan, bagaimana sistem pendidikan, bagaimana pendidikan di era global, dan lain sebagainya. Dan tentunya itu sangat penting bukan untuk bekal seorang pendidik untuk mengajarkan kepada anak didiknya di masa yang akan datang. Pada materi landasan historis pendidikan, saya membuat kesimpulan bahwa pendidikan berubah dan berkembang dari zaman ke zaman. Pendidikan pada zaman dahulu merupakan refleksi yang dijadikan dasar dalam pengembangan pada pendidikan zaman sekarang. Materi landasan filosofis pendidikan mengajarkan tentang berbagai pandangan filosofis yang mampu mempengaruhi implementasi pada pendidikan. Selain itu, ada materi landasan sosiologi pendidikan. Nah, di dalamnya itu proses pendidikan itu harus sesuai dengan karakteristik, kebutuhan, kondisi sosial, kekayaan alam, dan pengembangan yang terjadi di dalam masyarakat tempat peserta didik berasal. Nah, seperti itu. Nah, selain itu juga ada materi landasan psikologi yang memberikan pengetahuan tentang bagaimana memperlakukan peserta didik sesuai karakter masing-masing. Nah, sehingga proses pendidikan dapat berjalan dan berlangsung dengan baik. Selain itu juga kita dapat mengetahui cara berkomunikasi dengan anak, adanya teori-teori belajar, sehingga kita dapat mencocokkan teori mana sih yang cocok ketika pembelajaran berlangsung. Seperti itu. Jika berbicara tentang perkembangan moral, anak SD merupakan masa-masa emas untuk menanamkan moral yang baik pada diri anak tersebut. Jika merujuk pada perkembangan moral plaget, maka anak usia SD tergolong pada heteronomus pada kelas rendah dan berada pada tahap autonomus pada kelas tinggi. Keduanya tentunya memiliki pemahaman yang berbeda tentang moral dan konsekuensinya terhadap perilaku atau tindakan yang diperbuat. Sehingga sangat penting sekali untuk seorang pendidik mempelajari landasan pendidikan ini. Selanjutnya, dari materi landasan kultural pendidikan, saya juga dapat menyimpulkan bahwa bukan hanya pendidikan yang menghasilkan budaya, namun di dalam suatu budaya juga terjadi proses pendidikan. Dan penting juga untuk mengetahui apa itu pendidikan multikultural dan bagaimana aplikasinya di Indonesia yang terdiri dari beragam suku bangsa. Selanjutnya ada pendidikan di era global yang memberi pengetahuan tentang bagaimana pendidikan di Indonesia mampu mengantarkan generasi bangsa untuk menghadapi persaingan di era global ini. Dari materi pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan juga kita dapat mempelajari bahwa pembangunan memberikan kontribusi terhadap pendidikan yang berkelanjutan. Dan materi teknologi dan pengetahuan yang berperan penting terhadap kemajuan pendidikan ini. Adanya perkembangan teknologi ini tentunya membawa banyak dampak positif dan negatif. Dampak positif dari teknologi dan pengetahuan diantaranya yang pertama ada memudahkan dalam mencari informasi tentang pendidikan seperti buku-buku yang sudah ada dalam bentuk digital, contohnya seperti e-book, artikel,
artikel, jurnal, dan lain sebagainya. Yang kedua, dapat membuat suatu karya yang unik sehingga kita dapat melihat karya orang lain dan kita pun terinspirasi untuk membuatnya. Yang ketiga, ada dapat belajar sendiri dengan video yang interaktif seperti adanya tokoh kartun dan suara lucu supaya belajar itu menjadi menyenangkan. Selain dampak positif, tentunya ada dampak negatif. Yang pertama, menurunkan kualitas moral siswa. Nah, hal ini dikarenakan terdapat konten yang tidak baik lalu ditiru oleh siswa seperti aksi perkelahian. Yang kedua, menurunnya kebudayaan dalam negeri. Hal ini diakibatkan adanya pengaruh luar dapat masuk dengan bebas ke dalam negeri, seperti gaya kebarat-baratan. Dan yang ketiga, pendidikan tidak merata, seperti berubahnya sistem belajar menggunakan ibu. Nah, hal ini membuat rakyat di pedesaan pun menjadi terhambat. Oke, sebetulnya materi-materi yang saya sampaikan itu hanya beberapa dari materi yang telah dipelajari. Jadi memang betul landasan pendidikan itu sangat penting, khususnya bagi seorang pendidik untuk menjadi bekal di masa yang akan datang. Sekian penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila keliru. Indonesia membutuhkanmu, merdeka!